Apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Selamat sore ya. Alhamdulillah di sore ini cuaca cukup cerah ya. Biasanya di sore hari itu hujan ya. Nah sekarang alhamdulillah cuacanya sangat cerah dan ini hari pertama di bulan Ramadan ya. Buat teman-teman para sahabat yang beragama muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita mulai hari ini ya sampai dengan akhir nanti kita ditamatkan untuk puasanya tidak ada yang bolong ya, kecuali kalau kita dalam keadaan uzur ya. Dan mudah-mudahan bulan puasa ini kita terus diberikan kesehatan ya sampai di hari yang fitri nanti ya. Oke, nah di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada bahan bonsai dari jenis bonsai kelapa ya. Nah kali ini saya berbagi pengalaman dalam melakukan perawatan bahan bonsai kelapa ya. Kemarin saya sudah share untuk memprogram ulang pengerdilan bonsai kelapa. Nah dalam video kali ini pun saya masih dalam proses tahap program ulang ya, pengerdilan di beberapa bonsai yang ada di tempat saya, terutama di bonsai kelapa yang memang hampir semua bonsai kelapa yang ada di tempat saya itu kurang lebih 10 bulan ya saya loskan, saya biarkan untuk pelepah dan daunnya meninggi dengan harapan membuat ataupun membuat karakter di bagian batangnya ya, supaya pertumbuhan batangnya itu tidak mengecil ke atas ya. Jadi untuk bonsai kelapa itu karakter batangnya itu adalah silindris ya, dari bawah sampai atas itu sama. Berbeda halnya dengan bonsai cambium ya. Kalau bonsai cambium itu karakternya itu yang bagus itu dari bawahnya besar ke atasnya mengecil ya. Tapi kalau bonsai kelapa justru yang bagus itu karakter batangnya itu yang silindris, jadi dari bawah sampai atas itu besarnya sama ya. Nah salah satu tujuan saya meloskan bahan bonsai kelapa itu salah satunya ya supaya si batangnya itu tidak mengkerucut, tidak mengecil ke atas ya. Jadi itulah karakter dari bonsai kelapa ya, berbeda dengan bonsai cambium ya. Nah baik teman-teman, kali ini saya akan langsung saja program bonsai kelapa supaya nanti kedepannya daunnya lebih kecil lagi dan pelepahnya lebih pendek lagi. Kita akan melakukan pruning dan saya tapis ya. Nah kali ini mungkin yang akan saya pruning hanya satu daun untuk bahan yang ini, dan nanti saya akan lakukan saya tapis ya, dan saya akan membersihkan sisa-sisa pruning. Nah ini sisa pruningan pelepah yang kemarin kurang lebih 2 bulan yang lalu sudah saya lakukan pruning ya, dan ini tidak dihabiskan sampai ke bawah ya. Dan ada salah satu tip ya buat teman-teman penghobi pencinta bonsai kelapa, tips supaya aman buat buat bonsai kelapa yang kita rawat itu ketika kita melakukan pruning ya. Ketika kita melakukan pruning jangan sampai mepet ke bagian bawah ya. Nah jadi masih disisakan untuk pelepahnya dengan tujuan supaya nantinya tidak terjadi pembusukan ya. Apalagi kalau di musim hujan, kalau kita mempruning pelepah sampai ke pangkal itu rawan akan pembusukan ya. Harusnya seperti ini nih. Nah seperti ini. Jadi masih disisakan kurang lebih ya 3 cm lah, 3 sampai 4 cm kita sisakan. Nah baru kalau sudah seperti ini sudah kelihatan coklat ya, menua. Nah baru kita lakukan pemotongan lagi seperti ini. Nah kita potong lagi, tapi jangan sampai ke pangkal ya, masih kita sisakan. Nah seperti ini masih disisakan ya. Lalu saya akan lakukan pruning saja untuk daun yang ini ya.
satu daun saya pruning ya. Nah, seperti ini kita sisakan, jangan sampai ke pangkal ya. Nah ini yang disebut tapis teman-teman. Nah ini yang harus kita konsisten itu ketika kita melihat tapis seperti ini, jangan dibiarkan sampai daun tunas yang muda ini sampai tinggi ya, jangan sampai tinggi. Ini kalau dibiarkan sampai tinggi, ini daun ini nantinya akan meninggi ya. Jadi itulah sudah rumus pasti ya di bonsai kelapa itu. Kalau ingin punya bonsai kelapa yang kerdil, kita harus selalu konsisten melihat tapis ini ya. Jangan sampai ini nantinya dibiarkan dan daun ini akan meninggi ya. Nah seperti ini. Kita buka, renggangkan seperti ini supaya daunnya nanti mekar ya. Nah ini, jadi untuk daun ini nantinya akan kerdil ya, pelepahnya akan memendek dan daunnya akan mengecil ya. Nah oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya share ya untuk bahan bonsai kelapa dalam melakukan perawatan supaya bonsai kelapa yang kita rawat itu daunnya tetap kerdil ya, dan pelepahnya tetap memendek ya. Yang harus kita lakukan ya prosesnya seperti ini ya, termasuk tadi dalam melakukan pruning ya. Jadi tips dalam melakukan pruning juga, tidak asal kita pruning ya, supaya bahan atau bonsai yang kita rawat itu tidak gagal, artinya tidak biasanya kalau di musim hujan itu rawan ya kalau kita melakukan pruning, lalu pruningnya sampai mepet ke bagian paling putih di bawah ini. Nah biasanya itu akan rawan pembusukan ya, nantinya akan mati biasanya. Nah mungkin ini yang bisa saya share, mudah-mudahan teman-teman yang hobi memprogram ataupun terhadap bonsai kelapa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa ya, mudah-mudahan teman-teman memberikan dukungan kepada channel saya dengan cara di likes ya, dan yang pastinya di subscribe ya. Itulah harapan dari teman-teman buat perkembangan channel saya. Dan bila mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun hanya sekedar memberikan dukungan, silahkan di kolom komentar. Kita saling berinteraksi, kita saling berkomunikasi, dan mudah-mudahan kita selalu berkomunikasi bersama-sama pembonsai, terutama di bonsai kelapa ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.